Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri mobil bekas yang sudah mengalami tabrakan ya. Ini nanti kita cek pada bagian pintu, kap mesin, bagasi, sama lekukan bodi ya. Seperti itu. Pertama-tama kita cek pada bagian kap mesin ya. Pada bagian celah ini atau pembatas ini. Ini kalau mobil normalnya di sini harusnya lurus ya, atau presisi, tidak ada apa ya, renggangannya ini tidak terlalu jauh, atau bisa dikatakan pas ukurannya antara kanan dan kiri, seperti itu. Ini memang kelihatan sepele, tapi ini ketika kita membeli mobil bekas, ini wajib kita perhatikan ya pada bagian ini, jarak antara bodi sama kap ini. Habis itu di samping sini sebelahnya. Ini kita amati dan kita teliti. Harusnya antara kiri dan kanan ini jaraknya sama, dan kondisi garisnya ini juga sama. Seperti itu ya. Gampang ini. Selanjutnya kita amati pada lekukan kap ya, lekukan ini. Ini kalau mobil normal di sini lurus, tetapi kalau bekas laka di sini ini agak ada lekukannya, nggak lurus. Ini kan kelihatan ini, kita amati. Ini. Itu memang penting kita amati. Kemudian selanjutnya kita buka pada bagian kap mesin sebentar. Yang perlu kita amati lekukan pada bagian kap ini ya. Kondisinya ini harus presisi, kayak seperti ini, harus pas. Tetapi kalau ada kayak semacam benjolan, di situ bisa ditanyakan kepada penjual nanti. Kayak ini harus lurus. Bagian body kap. Kemudian kita amati pada bagian sealernya ya. Bagian ini, sealer ini. Kalau asli dia dipencet gini, dia ini empuk, dan sealernya ini rata, tidak apa ya, tidak belok-belok gitu, tidak berbelok-belok sealernya, lurus. Kalau memang masih asli, mobilnya masih normal. Tetapi kalau mobil bekas laka, di sini kondisinya nggak rapi, dan ketika dipencet seperti ini keras dia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita amati pada bagian rangka bodi ya, terutama pada rangka bodi bagian depan, karena ketika nabrak di situ yang kena ini pasti bagian ini, rangka ini. Seperti itu. Kita bisa amati pada bagian seperti lubang-lubang ini ya, lubang seperti ini kita amati, dia ini halus enggak. Kalau dia kasar ataupun tidak bulat ya, bulatnya tidak rapi, ada sedikit benjolan, di situ bisa dicurigai juga apakah mobil itu benar-benar mobil yang tidak pernah mengalami laka ataupun mobil yang pernah mengalami laka. Kemudian selanjutnya kita bisa raba pada bagian bawah ini, bawah rangka ini. Di sini pastikan kondisinya halus ya. Kalau ada kasar, di situ nanti bisa kita cek apakah itu bekas las-lasan ataupun bekas perbaikan. Seperti itu. Itu untuk bagian depan ya. Kemudian kita amati pada bagian ini, pengait lampu ya, pengait lampu mobil itu. Ini mobil ketika nabrak, kondisinya ini, bentuknya ini nggak rapi dia pasti. Ini pasti diperbaiki. Nah di sini perlu kita perhatikan. Katakanlah ya, semua mobil nabrak, baut ini kemungkinan juga gantian atau baut baru. Tetapi kalau masih mobil normal, di sini bautnya ya mengikuti warna cat ke ini, cat kapnya ini, cat ruang mesin ini. Seperti itu. Kemudian kita amati pada bagian
radiator ya. Ini bagian ini. Ini kita amati pada bagian ekstravennya ini dan radiatornya. Tapi lebih mudah untuk kita ngamati pada bagian ekstraven ya, karena radiator kan di dalam ini ya. Jadi gini, ini radiator. Di sini ada tanggal pembuatannya ya. Kayak contohnya punya saya ini 25 Februari 2015. Katakanlah kalau motor ekstraven ini, motor ekstraven radiator ini di sini beda sama tahun mobil atau gimana ya, tahunnya lebih muda ataupun baru, di situ juga wajib ditanyakan kepada si penjualnya ya, kenapa kok radiatornya ini baru, apa memang radiatornya yang rusak, ekstravennya rusak, ataupun mobil itu bekas laka, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita amati pada bagian pintu. Ini pintu saya contohkan saja ya, nanti ketika kalian ini beli mobil, kalian bisa cek pada bagian pintu samping kiri, samping kanan, belakang, kanan kiri ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kita kan nggak tahu mobil itu yang ketabrak itu pada bagian sebelah mana, depan, samping, kanan kiri atau belakang ya. Di sini saya buatkan contoh pada bagian sebelah kiri. Nanti bisa dipraktekkan sendiri kalau beli mobil bekas. Ini kita amati pada bagian lekukan pintu ya. Di sini kan ada lekukannya di sini. Lekukan ini kita amati. Pastikan kondisi lekukannya ini pas dan presisi. Tidak ada lekukan yang aneh ya. Dalam arti aneh itu lekukan yang tidak wajar ataupun tidak rapi. Kayak ini katakanlah di sini ada kayak seperti benjolannya. Katakanlah kalau di situ ada benjolannya, berarti di situ bisa dipastikan pintu itu pernah diperbaiki. Dan itu juga bisa ditanyakan kepada si penjual. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita amati pada bagian sealernya pintu. Sama seperti kap mesin tadi. Harusnya sealer ini kalau mobil itu normal, ini kondisinya rapi. Tidak ada apa ya? Tidak ada benjolan ataupun posisinya tidak ada yang aneh ya. Kemudian sealer ini kalau ditekan, di sini dia empuk. Tetapi kalau pintu itu pernah diperbaiki, sealer ini dia tambalan atau buatan menggunakan dempul. Kalau kita pencet gini, dia atos atau keras itu bahasanya. Seperti itu. Kemudian kita amati pada bagian ruang bagasi ya, seperti ini. Di sini kita amati pada bagian lekukan bodi bagasi, seperti ini. Lekukan ini kita amati, kita perhatikan baik-baik, agak ke sini ya. Ya kita amati ini, lekukan ini kan ya lekukan yang sederhana kan, sepele kan, tapi ini bisa sebagai penanda ya, penanda apakah mobil itu pernah laka ataupun mobil itu keadaan normal, seperti itu. Selanjutnya kita amati pada bagian pintu bagasinya ini. Kita amati lekukan, pastikan di sini kondisinya ini normal ya, dan tidak ada kondisi yang aneh atau yang mencurigakan seperti kalau lubang-lubang ini. Lubang-lubang ini penting kita amati. Katakanlah kalau semua lubang ini aneh ataupun beda sama lubang satu dan lubang yang lain, di situ nanti juga bisa ditanyakan kepada si penjual apakah mobil itu benar normal ataupun mobil itu sudah mengalami atau pernah mengalami laka. Kemudian selanjutnya sealernya ini kita pastikan kondisi sealer ini juga rapi, tidak ada yang aneh. Dan ketika dipencet, dia pastikan dia empuk ya, tidak atos ataupun keras. Agak ke sini. Kemudian selanjutnya kita amati pada bagian posisinya ini ya, bodinya ini, lekukan bodi ini kita amati. Di sini pastikan posisinya rata, dan tidak ada semacam kayak benjolan dempulan ya. Awasin, minggir dulu Jin. Di sini.
Setelah itu kita bisa buka pada bagian ini ya, karetnya ini kita buka agak ke bawah ya. Nah di sini pastikan posisinya ini, listnya ini dia di sini pas, kelihatan kan ya, tidak ada yang aneh ataupun tidak ada yang tidak rapi seperti itu. Jadi seperti itu ya tipsnya. Kenapa kita kok harus mengetahui mobil itu pernah laka atau tidak? Karena ketika kita mengetahui mobil itu bekas laka, di situ nanti kita bisa nego harga. Jadi kita bisa mengurangi budget yang seharusnya itu kita tidak tahu dengan harga sekian, tetapi bisa dikurangi untuk perbaikan nanti ketika mobil sudah kebeli, seperti itu. Terima kasih ya. Semoga video saya ini bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.